selamat malam Sobat Multibagger ya, ketemu lagi bersama kita semua nih di sini ya. Saya sendiri Andre Lukito dan ada Pak Donald juga malam kali ini dan ada CPV juga seperti biasa dan kita malam ini ada kedatangan tamu yang sangat spesial ya bersama kita ya. Ini apa namanya tuh kalau kita sebut tuh masih muda tapi pengalamannya segudang dan sangat luar biasa nih ya. Kita bisa banyak belajar nih malam ini dari Bro Kepas. Bro Kepas, thank you banyak nih atas kehadirannya malam ini ya. Thank you juga nih udah mau luangin waktu buat sharing-sharing sama saya. Oh aduh, terbalik nih, kita yang perlu banyak belajar nih dari Bro Kepas nih ya. Thank you banyak nih atas waktunya Bro Kepas. Yeah. Saya panggil Bro karena kok panggil Pak kayaknya agak canggung nih, sebab muda dan luar biasa ini. Makanya panggilnya Bro ya, mungkin Bro Kepas ya. Oke. Nah mungkin untuk selanjutnya kita akan mulainya dari Ci dulu, Ci, sebagai hostnya, silakan Ci. Oke, selamat malam semua. Pak Donald, Andre, Kepas, saya panggil nama aja langsung ya. Kepas Evander. Hari ini kita ada kedatangan tamu Kepas Evander. Dia adalah seorang investor atau mungkin bisa disebut trader juga ya. Kamu ada trading invest juga kan ya, campur-campur. Dan kalau lihat saya ngintip YouTube-nya, segala jurus ada di situ ya. Nah, berarti memang kan untuk bisa berhasil di bursa saham ini banyak cara ya. Nah mungkin kita pengen mengenal lebih jauh tentang Kepas Evander. Siapa sih sebetulnya gitu? Gimana dia sampai menemukan jati dirinya sampai saat ini ketemu nih saya tuh pengen kayak gini gitu. Nah ini kita siap interogasi ya 3 lawan 1 ya Kepas. Oke siap. Iya saya. Asal jangan dikasih nilai jelek ya Bapak Ibu dosen ini. Yang kasih nilai Pak dosen ini Pak Donald. Kita mulai Pak Donald dulu Pak, silakan Pak, tanya dulu Pak. Ya, thank you Ci. Thank you nih Bro Kepas udah mau sharing di sini. Kita kan banyak nih investor-investor muda nih yang mulai berinvestasi di bursa saham dan salah satu idolanya kan ini Bro Kepas nih. Jadi boleh sharing nih kok bisa nih berhasil di bursa saham gitu ya. Yang bisa membuat Bro Kepas bisa berhasil di usia yang muda gitu ya, bisa berhasil di bursa saham, kan bursa saham katanya kejam tuh. Tapi Bro Kepas bisa sukses di saham ya kan, duitnya banyak, ganteng, pasti pacarnya banyak juga nih gara-gara. Woi, satu. Oh, satu ya. Nanti pacar saya lihat lagi. Nanti bahaya ya. Satu itu tadi cuma ini aja, lebay ya berarti ya. Jadi mungkin boleh sharing gitu, kok bisa gitu ya, di usia semuda ini gitu kan, bisa berhasil di saham itu kayaknya amazing gitu ya, luar biasa gitu. Mungkin biar teman-teman investor muda bisa belajar gitu mungkin. Oke, thank you teman-teman dari IAI. Saya pun juga banyak belajar dari teman-teman IAI juga, lihat konten-kontennya. Kalian juga luar biasa lah. Saya pun juga dibilang berhasil ya, masih dalam proses juga, sama-sama berjalan gitu ya. Karena kan berhasil nggak satu titik ya, kita terus improve lah gitu, kita never ending improvement. So ya saya sebenarnya mulai invest saham kan udah dari 2014, waktu itu emang zaman kuliah sih. Nah cuma waktu mulai itu memang ya ngasal lah gitu. Pertama mungkin alirannya nggak yang langsung fundamental investasi gitu, mindsetnya memang untuk mulai pertama ya trading dulu lah gitu. Cuma kalau trading waktu itu sebenarnya lumayan berhasil tahun 2014 karena enak tuh 2015 ini apa namanya kan rally terus kan IGSG. Mungkin kayak 2020 lah, apa beli apa aja untung lah. Jadi kayaknya ngerasa market tuh gampang gitu ya kan. Terus 2015 barulah itu ada mini krisis lah katanya kan ya waktu itu sih dibilangnya karena 2015 kan Jokowi efek tuh pemilu, terus 2015 ekspektasinya belum sesuai dengan harapan bla 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 bla. Nah, and then ya cari uang di market kok susah gitu. Nah, terus gara-gara cari uang di market saham susah, sebenarnya belajar forex waktu itu. Nah, belajar forex karena apa? Karena bisa trading 2 arah. Naik bisa untung, bisa nge-short juga gitu. Jadi wah gak usah nunggu market buka, tapi bisa trading naik turun bisa profit lah. Cuma waktu itu ngerasa trading itu udah capek waktunya, harus ngeliatin market terus, dan waktu itu honestly saya tidak berhasil, saya juga malah rugi tradingnya. Tapi waktu saya belajar trading itu yang di forex, saya juga nyempetin untuk belajar fundamental. Ya udahlah, saya pecah aja nih kalau trading forex aja.
Kalau fundamental saham yang lebih ke long term. Nah, jadi jalan setengah tahun, setahun loh, kok malah hasil investasinya lebih bagus ya yang pakai fundamental gitu. Yang ini nggak capek sekali pilih saham, ditabung juga returnnya lumayan juga waktu itu. Dibandingin, wah trading, liatin layar, boncos lagi. Nah, disitulah saya kayak nemuin, di sini kayaknya lebih asik. Dan waktu itu pas saya itu kan udah akhir tugas kuliah kan, emang bikin bisnis, cari-cari usaha lah, cari-cari kerjaan. Jadi buat pantengin monitor juga nggak sempet gitu. Makanya, wah ya udah saya perdalam di sini kayak gitu sih. Nah sekarang ya boleh dikatakan ya masih belajar lah gitu juga. Jadi dibandingin hasil kan punya dua akun lah kira-kira ya, 2 akun, terus dibandingin yang hasil trading sama invest yang fundamental ternyata lebih bagus yang fundamental. Lebih bagus. Berapa bagus tuh? Waktu itu sempat beli KBLI itu malah beggar pertama waktu ditinggal kayak gitu. Waktu itu KBLI masih harganya kalau nggak salah tuh 250-an. Terus kan sempat naik ke 500, terus turun lagi, sekarang mulai naik lagi. Ya tadi tapi waktu itu udah pernah ngerasain beggar pertama kali di KBLI. Waktu disimpan gitu aja gitu. Nah jadi ngerasain wah enak juga ya kalau kayak gini gitu. Kayaknya tagihan jadinya. Iya. Kayaknya bareng kita di KBLI waktu itu. Iya ya. 2015-an ya, Pak. Beda naik mobilnya beda ya, Pak, mereknya. Saya masuk 300 kalau nggak salah tuh KBLI itu. Nah, cuma kan waktu itu saya mulai juga boleh dikatakan modal nggak besar lah. Jadi secara nominal sih sebenarnya bukan suatu yang wah gitu, yang bisa mengubah hidup sih enggak. Cuma dari situ sih sebenarnya tumbuh keyakinan ini tuh works gitu. Yakin banget gitu ya. Setelah itu gimana tuh? Setelah yakin fundamental ya, mungkin bisa lebih cocok ya, lebih cocok sama Bro Kefas nih. Terus apa yang dilakukan tuh setelah 2000? Nah, jadi kalau dulu alirannya sebenarnya kan kadang ngelajarnya wah coba aja belajar value investing, tapi mungkin pemahamannya baru satu step lah ya. Jadi dulu tuh selalu cari perusahaan-perusahaan yang yaitu PI-nya kecil, PB-nya kecil, pokoknya yang benar-benar under value lah. Sesuai rumus buku, PI di bawah 10, PB di bawah 1, dah itu dulu syaratnya gitu kan. Nah, dari situ ya ada aja ketemu, cuma ya ada aja juga salah sih dalam proses itu. Itu saya beli NRCA, kalau nggak salah. Iya, maksudnya benar NRCA, saya lupa harganya gitu, itu minus 50-an%. Padahal waktu itu pas saya beli, wah PI-nya kayaknya masih murah gitu. Nah ternyata waktu itu saya cuma keikutan hype aja kan. Waktu itu kan saham konstruksi naik semua kan. So saya cari aja saham konstruksi yang murah tuh apa sih? Wah ketemulah waktu itu NRCA. Cuma ya salah juga sih. Tapi ya belajar lah. Nah ya terus jadi dulu awalnya value investing yang kayak begitu banget, yang pokoknya PI PB rendah gitu. Cuma berjalannya waktu itu kan mulai kerja juga, ketemu banyak orang, ngobrol-ngobrol, ada tuh saya ketemu satu orang yang invest BCA. Nah BCA itu kan sebenarnya nggak pernah masuk kaidah value investing sebenarnya. PE tinggi, PB tinggi gitu kan. Tapi orang yang saya kenal ini nabung BCA terus gitu. Kebetulan bos saya di tempat kerja saya waktu itu gitu. Dia nabung BCA, dia cuma tahu saham cuma BCA aja dan dibeliin, dan kalau saya lihat track record, wah ya udah saya nggak usah tanya profit atau nggak, udah pasti profit kalau dia nabung tiap bulan gitu kan. Jadi mulai ngelihat kayak ternyata kalau saham-saham yang bagus dan growing masih bisa juga tuh naik sahamnya, kayak BCA, BRI. Dulu saya nggak pernah nyentuh tuh saham-saham big caps, pasti mainnya second liner semua yang kecil-kecil lah. Nah terus dari situ saya ngelihat ternyata saham-saham yang begitu yang secara PE/PB tinggi itu masih bisa dibeli juga asal harganya wajar. Mungkin nggak under value banget gitu, tapi wajar. Nah dari situ saya mulai fokusnya itu ke fundamental quality-nya dulu, gitu kan. Baru ngomongin price. Yang penting udah watchlistin dulu nih saham-saham yang memang ini fundamental is too good gitu, bagus banget, great company, wonderful company. Value nanti kita tunggulah, sabar-sabaran aja gitu. Jadi ini ya, mulai bergeser ya dari gayanya Graham mulai ke Warren Buffett yang tadi ya, yang quality ya, wonderful company. Harga wajarnya ngitungnya gimana tuh bro? Dari si BCA misalnya nih,
pakai per PBV kah atau udah pakai DCF atau apa nih? Sorry. Suaranya Pak Donald tadi agak keputus. Mungkin boleh diulang nggak, Pak? Oh iya, ya. Kan mulai bergeser ya dari Benjamin Graham itu nyari yang R di bawah 10 lah gitu ya, PBV di bawah 1 gitu ya. Ada yang bagus, ada yang mungkin boncos ya NRCA. Ini sama juga nih, saya NRCA juga 50% waktu itu. Ini sama ceritanya. Sama nih pilihannya. Kita sama-sama ngefans Liverpool, kayaknya pilihan sahamnya sama nih, Pak. Iya, betul. Benar. Jadi itu mungkin membuat belajar mungkin ada sesuatu yang lain, apalagi bosnya beli BCA ya. Jadi ternyata investasi itu bisa jadi di perusahaan yang walaupun mungkin seakan-akan per PBV-nya tinggi, tapi dia growing, dia bagus, itu mungkin menarik ya. Tapi masuknya ini ada perhitungannya gitu ya, dan nunggu itu sabar gitu untuk masuk gitu ya. Hitungannya pakai per PBV juga atau ada DCF atau yang lain ya kira-kira? Oke, kalau saya sebenarnya waktu yang kayak tipe-tipe BCA kayak gitu. Nah, waktu itu saya tuh belajarnya caranya itu adalah ngebacain analis report. Jadi saya nyari dari sekuritas, saya bacain, kan saya pengen tahu nih perusahaannya kayak gimana. Nah, waktu saya baca-bacain itu ada satu matrix yang saya nggak pernah tahu sebelumnya. Itu namanya standard deviation PE/PB band. Ya kan, jadi dia compare secara historis. Buat saya sebenarnya cukup masuk akal gitu perhitungan itu, dan kalau nggak salah di Peter Lynch juga sempat ada dia singgung historical PE lah, ya kan. Tapi waktu itu dia kalau nggak salah kan compare-nya by market gitu kan, bukan by spesifik saham. Cuma saya mikir market, saya masih ada keyakinan market itu selalu benar gitu, meskipun Mr. Market itu kadang nggak rasional. Nah dari situlah saya mencari tahu nih mana saham-saham yang bagus, semakin bagus, tapi secara historical PE ini malah kok current PE-nya malah makin turun terus, kayak gitu. Nah dari situ karena saya ngelihat matrix itu bagus, tapi nggak punya akses, ya kan, nggak punya akses tuh mau cari di mana, sekuritas nggak ada yang ngasih kan, gitu. Nah akhirnya kebetulan dulu saat waktu saya kuliah, saya ada di Prasmul, ada komputer Bloomberg, itu saya downloadin itu semua grafik PE/P band. Saya download karena di situ ada aksesnya. Sudah lulus dari Prasmul, nggak punya akses, saya minta tolong adik kelas, ya kan? Adik kelas udah lulus. Sampai ketahuan dosennya nih. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kan alumni gitu, Mas kan. Ya kan? Ya jadi sampai akhirnya berpikir harus bisa bikin sendiri, gitu. Jadi akhirnya ya udah bikin sendiri pakai Excel dengan segala kerumitan bikinnya itu. Cuma ya akhirnya ya kebikin juga. Anyway, mungkin ini bisa di-pause dikit. Aku minta waktu 1 menit aja. Ini karena kabel laptopnya belum kecolok. Jadi mohon tunggu sebentar ya. Oh iya, oke. Sorry. Ini menit keberapa ya? 20. 20 aja. Oke, I'm back. I'm sorry. Oke. Jadi bikin sendiri ya, standar deviasi kurva-kurvanya lewat Excel gitu ya, bro ya? Iya. Jadi salah satu pakainya itu sih, gitu. Ya sempat belajar di CF, sempat karena kuliah juga sempat nyinggung sedikit. Pernah ikut lomba juga suruh bikin proyeksi financial modeling gitu. Cuma ketika belajarin financial modeling, ya itu susahnya adalah pakai asumsi semua kan, gitu. Dan asumsi siapa yang tahu gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak cocok pakai cara itu karena jatuh-jatuhnya saya selalu bias. Kalau saya ngerasa nih perusahaan bagus, saya akan bagus-bagusin asumsinya. Saya nggak bisa objektif gitu. Kecuali saya masih pakai itu kadang kalau misalnya udah super duper konservatif dan masih murah. Nah, I think itu boleh diperhatiin. Tapi kalau yang cuma sekedar cari target price harga wajar berapa pakai DCF, saya jarang sih sekarang. Ya, nggak praktis ya, kurang praktis ya. Karena tadi asumsinya diskontitnya juga berapa ya kan? Itu juga Sri Mulyani juga masih sering salah ngitung-ngitung bunga gitu ya. Siapalah kita gitu ya bikin asumsi-asumsi seperti itu. Iya. Jadi lebih praktis yang tadi standar deviasi ya.
Karena secara historis itu juga emang cukup efektif kalau kita pakai itu. Beli-beli yang mungkin lagi di bawah gitu ya secara historis, sehingga kemudian itu dianggap sebagai cukup murah gitu ya. Oke. Sementara saya mungkin cukup dulu, nanti takutnya Andre kayaknya udah banyak pertanyaan nih sama Civi. Andre udah pengen ngomong tuh. Pengen ngomong tahan terus, Ci. Lagi sekap ya. Ayo Andre silakan mulai. Oke, bisa ceritakan nggak mungkin pengalaman baik, pengalaman terbaiknya dan terburuknya mungkin dari Bro Keva sendiri yang menjadikan pembelajaran nih mungkin. Pengalaman baik ya thanks God-nya tiap tahun pasti ada aja yang multi bagger lah. 100% tuh hampir tiap tahun selalu dapat lah. Jadi ya senangnya di situlah. Meskipun 1-2 saham dari mungkin ada 7-8 saham, tapi itu udah lumayan nge-boosting gitu kan. Ya itu jadi sukanya di market, bahagia di market ya ketika bisa holding multi baggers every year gitu. Nah, buruknya saya selalu menyesal sampai saat ini meskipun tadi contoh case-nya adalah saya terinspirasi dari orang yang nabung BCA, tapi saya nggak pernah beli BCA sampai hari ini. Jadi itu pengalaman terburuk saya, gitu. Karena sudah ditunggu-tunggu sampai murah pun 2020 pun saya nggak dapat harganya. Gitu. Jadi saya 2020 tuh udah antri BCA 20.000, kalau nggak salah low-nya 24.000, nggak dapat. Jadi ya sudahlah gitu. Jadi kalau banking untungnya masih ada Bank BRI yang lumayan juga. Oke. Jadi sedih ya nggak dapat BCA nih ya? Iya sedih. Udah stock split makin tinggi lagi. Ya, Oke, ini perlu dikasih piagam dari BCA kayaknya. Oke ya. Nah itu kalau kira-kira boleh disebutkan nggak dari pengalaman terbaik dan terburuknya tadi itu ada hikmahnya nggak untuk Bro Keva sendiri apa gitu ya? Oke, seperti gimana? Hikmahnya ya sebenarnya multi baggers tuh sangat memungkinkan sih asal kita sabar dan yakin sama perusahaannya gitu kan. Tadi kalau teman-teman IAI kan bahkan salahnya salah multi baggers ya kan. Kadang tuh paling sering ditanya sama teman-teman gimana sih punya mental bisa holding sampai 100% bahkan lebih-lebih gitu. Saya masih rekor tuh masih 300%, jadi saya belum pernah di atas 300%. Nah itu saya ngerasa gini jawabannya sih. Jadi beruntung pertama yang itu tadi, yang saya tinggal KBLI pertama saya karena saya tinggal gitu, ya kan. Abis saya mulai perhatiin saham, saya mulai tinggalkan forex, saya sebenarnya all the time ngeliatin saham. Jadi memang gatel sih ngelihat untung 10%, 20%, 30%, itu rasanya memang sudah pingin taking profit gitu. Karena kan selalu dibilang, wah return 30% aja udah bagus bro, Warren Buffett aja rata-rata 20-an% gitu kan. Jadi sebenarnya 30% emang return yang sangat bagus juga gitu. Jadi selalu tergiur untuk take profit. Nah, jadi dulu ya 20-30% take profit. Cuma lama-lama akhirnya berani megang agak lama karena yang itu udah mulai semakin sering, ya kan. Jadi holding periodnya udahlah coba saya tahan, tunggu 50%. 5% take profit separuh, tunggu lagi sampai 100% gitu. Jadi ya sekarang untungnya ada yang yaitu makin naik lagi di atas 100% sampai 200-300%, ya udah deh nggak usah dijual, disisain sedikit-sedikit kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin harus sabar ya, mungkin ya harus belajar sabar ya. Nah saya pengen nanya nih, kan kita sama-sama mengalami lah dalam masanya WFA saat ini mulai dari tahun 2020 ya. Kita juga mungkin mengalami nih kok pasar saham tuh semakin kayak kita tuh jadi setiap hari kayak mantau gitu secara nggak langsung tuh karena kitanya diem di rumah, karena kitanya juga banyak berkutatnya hanya dengan Zoom seperti gini ya gitu ya. Nah apakah semakin sulit nggak nih untuk Bro Keva sendiri tuh untuk semakin untuk tidak jual beli saham ya gatel gitu ya, satu ke sana. Terus kedua tips-tipsnya gimana nih, mungkin silakan. Gatal sih pastilah gitu, apalagi kan ya kita kan pasti bikin konten segala macam, pasti udah ngeliatin market, harus ngeliatin market, kalau nggak tahu update market lagi apa gitu kan. Jadi ya pasti gatal. That's why saya pun tetap ada dana yang boleh katakan dana spekulasi lah gitu. Jadi ada lah, tapi kalau yang dana invest ya porsinya jauh-jauh lebih besar dibandingin dana spekulasinya. Dan ya udah dipisahin aja sih sebenarnya rekening sekuritasnya supaya nggak kecampur. Jadi yang emang mindsetnya invest ya invest gitu. Kalau mindsetnya spekulasi
kelihatan di sini ada peluang, ya boleh lah. Nah, kalau saya juga sesekali juga masih ada yang masih juga trading, jadi saya masih belajar lagi nih forex, gold dan sejenisnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau trading ya udah di situ aja lah, uang kecil-kecilan gitu lumayan. Oke. Tapi kalau yang buat ningkatin capital, ningkatin aset, ya pasti invest sih. Gitu. Invest ya. Jadi dipisahkan rekeningnya supaya tidak diganggu dan tidak dilirik lah, kalau lebih seperti itu ya. Iya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.